Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Energinya rame-rame ya, bukan bacaan untuk kalian sendiri, bukan personal, bukan pribadi. Ini untuk rame-rame ya, massal. Jadi untuk semua yang nonton seperti itu, silakan kalian tonton dari awal hingga akhir dan silahkan kalian sesuaikan apakah bacaan kali ini sesuai untuk kalian, apakah cocok atau resonate untuk kalian. Bacaan ini sifatnya timeless dan vice versa. Bisa terbolak dan terbalik antara energi kalian juga tertukar dengan energi seseorang yang kalian pikirkan seperti itu ya. Oke, untuk tema seperti biasanya ya teman-teman, saya tidak menentukan tema apapun, saya serahkan sepenuhnya ya kepada semesta. Jadi apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu-kartu saya kali ini ya, itu yang akan saya sampaikan dan saya bahas saat ini ya. Semoga banyak yang ketarik energinya sehingga kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan saya. Bacaan saya lebih banyak berbagi energi positif, afirmasi positif dan nasihat-nasihat. Jadi untuk kalian yang tidak membutuhkan nasihat ya, berarti kalian salah channel. Di sini channelnya tidak hanya melulu soal kartu, baca kartu saja tidak, tapi banyak afirmasi positifnya seperti itu. Kita mulai ya untuk mencari tahu temanya kali ini apa. Yuk. Dan untuk judul, teman-teman, judulnya itu nanti ya, baru diketahui nanti setelah selesai bacaannya. Jadi mungkin kalau kalian nonton hanya awal-awal saja, seakan-akan judulnya nggak sama ya, sama yang dibacakan. Karena mungkin kalian nggak nonton sampai habis ya. Nonton sampai habis ya, jangan di skip supaya kalian memahami sepenuhnya, nggak sepotong-sepotong ya. Sepotong-sepotong terus komen malu teman-teman, karena kelihatan kalau nggak nyambung. Oke, kita lihat ya. Terima kasih yang sudah subscribe teman-teman. Ya. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini ya. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya dan dukung channel ini dengan like, share juga komen. Oke, kita lihat ya. Jadi saya tidak menentukan tema, juga saya tidak mempunyai konsep apapun, tidak judul kemudian membaca sesuai judul enggak ya. Saya pasrahkan sepenuhnya. Oke. Di sini teman-teman ada cerita tentang ya, ada sabotage. Ada yang namanya mungkin memblokir hubungan, memblokir hubungan ada, memblokir komunikasi ada ya. Kemudian ada gini teman-teman. Kalau di sini tentang rasa bersalah ya, entah kalian, entah seseorang yang kalian pikirkan. Ini rasanya terus-menerus ya. Ini palu ya, palu itu kan ditodokkan ya, dipukulkan, itu kan nggak sekali duk gitu ya kalau untuk memasang paku. Ini berkali-kali. Supaya apa? Supaya mancep pakunya, ya enggak sih? Nah, di sini terkait dengan sesuatu yang menancap itu tadi ya, yang menancap. Di sini ada sesuatu yang menancap dan seperti dipukul berkali-kali. Ini sesuatu yang saya kira lebih ke hal yang negatif apa positif? Di sini lebih ke sesuatu yang negatif ya. Bisa perlakuan terhadap dari seseorang ya yang negatif. Kemudian ada hubungan yang energinya itu mungkin abusive ya. Kemudian positifnya ada sih, saya rasakan di sini. Positifnya adalah kalau memang ada seseorang yang, ingin datang atau ingin masuk ke dalam hubungan dan ngeyel, ngotot. Ini energi ngotot. Nah, bisa dikatakan supaya lebih simpel, supaya lebih mudah dipahami, ini adalah energi ngotot ya, persisten, kegigihan ya, sampai sampai meja saya gerak-gerak. Jadi seperti itu. Nah, oke, lalu kami ada oke. Teman-teman, saya melihatnya di sini ya.
Kalau memang kalian masuk ke dalam satu hubungan ya, kemudian, ada yang, hubungan ini berubah, saya nggak tahu ya, silakan kalian sesuaikan saja. Ada perubahan dalam hubungan bersama seseorang ya, entah hubungannya menjadi lebih baik ya, kalau lebih baik ini, eee, lebih baiknya itu terus-menerus, tambah baik tambah baik tambah baik ya. Nah, kalau di sini ada satu hubungan yang negatif ya, negatifnya terus-menerus ya, jadi perubahannya seperti itu. Di sini ya, ada yang dari positif ke negatif ya, pola hubungannya, ada yang, negatif ke positif ya, di mana saya merasakan di sini pernah ada ya, ini silakan kalian sesuaikan saja. Ada banyak, soalnya ini, general, jadi banyak sekali energi yang ketarik ke sini ya, beberapa mungkin yang paling dominan akan saya sampaikan kepada kalian. Begini, satu, ada hubungan begini, kalian pernah nggak masuk dalam satu hubungan, kemudian, mungkin ada konflik, ada cekcok, ya, ada ketidaksepemahaman, adu argumen, ya, ada hubungan yang toksik, kemudian pisah. Pada saat healing, ya, salah satu atau keduanya sudah healing. Di sini ada yang namanya salah satu, ya, itu kecarian, ya. Setelah pisah itu tadi loh, ya, kecarian. Kemudian setelah, mungkin setelah mengalami kesadaran, setelah healing dan sebagainya, mungkin masing-masing healing ya, baru disadari bahwa, perasaan ini masih besar. Nah, kemudian terjadilah, kayak notok paku tadi ya, mukul paku tadi ya, ingin datang lagi ya, tapi dengan gencar, ngotot. Nah, seperti itu ada ya. Kemudian gini, di sini juga ada, mungkin kalian, mungkin dia. Healing itu kayak penyembuhan ya, menyembuhkan luka batin ya, saya harus jelaskan teman-teman, karena apa, setelah saya baca komen, banyak juga yang nggak paham walaupun saya sudah menjelaskan, banyak dan lama, banyak omong katanya ya. Banyak omong karena apa, saya ingin menjelaskan untuk orang-orang yang memang kadang-kadang, eee, nggak bisa langsung bisa menyerap apa yang saya sampaikan, ya harus detail ya. Jadi untuk kalian yang sudah paham, mohon maaf ya, ada juga, teman-teman yang lain itu nggak paham kalau nggak dijelaskan berkali-kali, mohon maaf ya. Jadi karena ini rame-rame gitu loh ya bacanya. Jadi gini, ada yang, healing ya, healing ini, beradaptasi dengan proses-proses yang terjadi di dalam fase healing tersebut ya. Ada yang ngoyo untuk bisa cepat melupakan seseorang, ada yang pengen cepet-cepet secara instan ya, menyembuhkan luka batinnya, tidak ingin mengingat dia lagi tapi masih ingat ya. Tapi ini berusaha keras untuk seperti itu ya, berusaha keras untuk bisa melupakan ya, meninggalkan satu hubungan, melupakan, nggak mau nginget-nginget lagi ya. Saya melihatnya seperti itu teman-teman. Tuh kan, ya. Mirip sama yang kemarin loh teman-teman, kalau kalian ingat sama kartu-kartunya ya. Jadi teman-teman, ini sepertinya ya, sepertinya hubungan ini ada koneksi secara energi ya. Memang kalau sudah seperti itu akan sulit untuk berpisah, melepaskan, atau bahkan melupakan ya. Karena apa teman-teman? Kenapa bisa seperti itu ya Bunda? Karena itu adalah rencana semesta ya, dan pasti di dalam rencana tersebut ya, kenapa kalian terkoneksi secara energi, entah itu terkoneksi jiwa, batin, hati, pikiran ya, semuanya, itu ada pelajaran di dalamnya, di mana kalian suruh mengambil pelajaran sama semesta ya, suruh mengambil pelajarannya supaya kalian itu bisa menjadi pribadi yang naik tingkat, naik derajat ya, ilmunya nambah, seperti itu. Coba saya lihat adakah koneksi energi? Self indulgence. Oke. Di sini teman-teman pelajarannya ya, kalau saya lihat ya. Dengan kalian dihadapkan dengan permasalahan yang sebelumnya saya sebutkan tadi ya, kalian itu jadi lebih fokus sama diri sendiri. Yang sebelum-sebelumnya kayaknya kalian enggak
ya. Mungkin kalian lebih people pleaser, dalam artian lebih kadang-kadang mengorbankan diri sendiri, kebahagiaan diri sendiri, waktu kalian sendiri, banyak hal yang kalian korbankan untuk orang lain dalam satu hubungan. Mulai ada perubahan ya, dan niat untuk berubah, untuk bisa lebih mencintai diri sendiri ya, untuk bisa membuat diri ini lebih berharga ya, time to heal ya. Ada yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya bisa mengalihkan pikiran ya, bisa pekerjaan, bisa hobi ya, dan kemudian self appreciation ya, mengapresiasi ya, memberikan reward mungkin ya untuk diri sendiri, contohnya supaya aku bahagia, aku mau belanja ya, mumpung habis gini 77 ya, bisa belanja di marketplace ya, Shopee, Tokopedia, seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Coba saya lihat, adakah koneksi batin ya. Ini 2, saya nggak ambil ya. Satu lagi. Adakah koneksi batin? Sesungguhnya apakah memang ada? Kalau saya lihat sih ada, tapi coba banyak sekali. Tapi adakah sih memang koneksi batinnya? Oke. Engagement ring. Mungkin memang ini adalah pasangan. Kalian itu pernah berpasangan ya. Kalian pernah berpasangan dulunya atau mungkin sampai sekarang ya. Di sini ada komitmen ya. Pasangan walaupun di sini engagement ring, belum tentu kalian di sini itu semuanya sudah tunangan sama orang ini, enggak ya. Tapi ada komitmen ya, ada penyatuan ya, entah penyatuan fisik, entah penyatuan janji ya. Dan ada di sini saya kira partnership ya. Ada beberapa yang dulunya memang pernah menjadi teman, kemudian dekat, kemudian menjalin hubungan, banyak sekali ya. Apakah ada koneksi energi ya? Tadi saya bilang ada ya. Dari intuisi saya ada, tapi dari kartunya lebih ke passion atau hasrat ya. Jadi untuk kalian yang merasa kok sulit sekali ya, saya sudah berusaha healing tapi sulit untuk melepaskan. Karena apa? Nggak bisa dipungkiri, like each other equally ya. Memang kalian saling mencintai, having fun, insane chemistry. Jadi memang kalian itu sama-sama saling mencintai. Mungkin memang sama-sama tidak bisa melepaskan. Seperti itu ya teman-teman ya. Temanya seperti itu ya. Coba sampai sini. Di menit ke-12 adakah dari kalian yang mengalami atau berada di dalam energi yang saya ceritakan tadi, yang saya bacakan tadi ya. Kalau tidak jangan khawatir teman-teman ya. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian, bukan yang kali ini. Mungkin yang kali ini bukan energi kalian yang ketarik, tapi energi orang lain yang juga nonton video ini saat ini ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat untuk cerita yang lebih dalam lagi supaya kita bisa mengkerucutkan permasalahannya, supaya kita bisa sama-sama mencari bagaimana apa sih yang harus kita lakukan. Oke. Kita lihat dulu ceritanya seperti apa. Teman-teman, sekali lagi ini adalah general. Kalian harus sangat bijak ya, seksama dalam menyimaknya ya. Kemudian kalian menyesuaikan. Kalau memang benar-benar nggak sama ya jangan. Ambil beberapa atau beberapa bagian atau bagian-bagian yang menurut kalian itu cocok saja ya. Karena mungkin bisa saja hanya bagian-bagian tertentu. Mungkin dari 3 kartu ini hanya 2 kartu atau 1 kartu atau bahkan semua nggak cocok. Nggak ada masalah karena ini adalah general ya. Jadi ambil saja yang menurut kalian menyenangkan, menurut kalian resonate ya, supaya bacaan ini bisa membuat kalian senang ya, membuat kalian bisa terbuka wacananya ya, seperti itu. Bukan bacaan ini membuat kalian jadi berdebat dengan diri sendiri atau dengan saya lewat komentar, nggak ada gunanya ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat ya. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri nggak rame-rame seperti ini, itu caranya personal reading. Personal reading di saya itu nanti akan saya bacakan atau saya jelaskan di akhir pembacaan, di akhir video ini ya. Oke, kita lihat ceritanya bagaimana. Oke.
Loh, oke, kalian di sini saya melihatnya terkungkung oleh hubungan ini, ya. Ya, seperti kalian lihat ini ya, kayak ditaleni gini loh ya, diikat, dikelilingi pedang, ya. Kalian terikat sama hubungan ini. Ya, mungkin dia tidak mengikat atau mungkin kalian tidak mengikat. Tapi secara energi, secara hati pikiran kayak terikat, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lihat cewek lain, nggak bisa lihat cowok lain. Rasanya hanya terpaku pada dia saja. Kayak ini, ya nggak bisa cinta sama orang lain, ya. Dan pergerakan kalian mungkin juga dalam aspek kehidupan kalian yang lain, ya, seakan hanya terfokus pada dirinya. Kerja nggak bisa, ya, kadang nggak konsen, ya, urusan yang lain terbengkalai. Saya lihatnya seperti itu. Lah kok kayak gitu ya? Coba saya lihat lagi ya. Ada cerita apa? Ya. Oke. Teman-teman, di sini sebenarnya kalian itu sempat berkali-kali berusaha untuk bisa lepas dari hubungan ini, ya, karena kalian mempertimbangkan baik buruknya sesuai dengan pemahaman-pemahaman kalian, ya. Mungkin kalian masuk ke dalam hubungan terlarang, hubungan beresiko, hubungan yang nggak jelas, ya, ataupun hubungan jelas tapi kalian sudah mempertimbangkan, layak nggak sih orang ini untukku, layak nggak sih orang ini saya perjuangkan. Berkali-kali kalian itu mencoba untuk bisa pergi dari hubungan ini, tapi nyatanya nggak bisa, oke. Nggak di sini nggak kok nggak nampak ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan hubungan ini sehingga kalian ingin pergi ya. Nanti kalau memang tetap nggak keluar, saya mau tarik energi lagi ya. Oke. Oke, mohon maaf teman-teman ya, mungkin kalian terhubung dengan orang-orang yang manipulatif ya, atau mungkin bisa terbalik atau vice versa, kalian yang mendominasi ya, bisa dikatakan seperti itu, mendominasi hubungan ini ya, bisa mendominasi secara mungkin banyak larangan karena mungkin posesif, ada juga yang mendominasi pikiran hati ya, tanpa kita sebenarnya mau ya. Kadang-kadang kita maunya ya, semua serba pada porsinya, mencintai sesuai porsinya ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, perhatian juga seperti itu. Tapi entah mengapa ya, dengan orang ini seakan-akan terdominasi kehidupan kalian semuanya hanya terfokus pada dirinya, ya. Orang ini saya lihat ya memang mungkin, cukup menarik menurut kalian. Kalaupun nggak menarik, dia punya banyak hal-hal ya, kelebihan-kelebihan yang membuat hati kalian itu mak kretek-kretek ya, membuat hati kalian itu jatuh luluh sama dia, ya. Saya kok jadi curiga ya, punya apa orang ini? Coba saya lihat lagi ya. Ada cerita apa sih? Oke, teman-teman, orang ini tipikalnya ya, kadang membuat kalian bingung sehingga kalian sering berpikir untuk meninggalkan dia. Karena apa? Dia sering meninggalkan kamu gitu loh, dia sering meninggalkan kalian, terutama pada saat-saat kalian justru membutuhkan dia ya, saat kalian itu, lagi pingin ngobrol padahal biasanya enggak ya, pada saat kalian ingin ketemu padahal biasanya biasa aja ya. Ada saat-saat tertentu di mana saat kalian benar-benar membutuhkan dia, dia malah ghosting ya, malah nggak ada, malah pergi ya. Kadang-kadang kalau, kalian sama dia ada satu permasalahan, entah sepele, entah berat ya, orang ini banyak menghindarnya loh, ya. Itu yang terkadang membuat kalian, kok seakan jadi, hubungan ini nggak ada artinya. Akhirnya seperti kalau saya menghadapi masalah, saya atasi sendiri. Seakan-akan saya nggak punya pasangan. Terus apa artinya seorang pasangan dalam hubungan ini? Seperti nggak punya pasangan. Semua saya atasin sendiri. Dia hanya, mendominasi ya, mendominasi dalam hal pikiran, tapi dia tidak membantu atau support dalam hal yang lainnya. Atau orang ini memang sangat dominasi ya. Bisa hanya pikiran, bisa segala macam dia dominasi. Ini 2 ya, nggak saya ambil ya. Coba saya lihat lagi. Nah, keluar. Teman-teman, ya. Di sini banyak yang hubungan rumah tangga, banyak tapi tidak semua.
ya. Atau kalian terhubung dengan seseorang ini, orangnya sudah berkeluarga atau kalian sudah berkeluarga, jadi masuk cinta bersegi atau cinta segitiga. Atau di sini teman-teman, orang ini atau kalian ya, bisa keduanya atau salah satu dari kalian itu memang sangat dekat dengan keluarga, punya keluarga besar dan sangat solid. Ya, saya lihatnya juga entah dia atau kalian itu memang seperti tulang punggung atau mungkin seperti kaisar di dalam satu keluarga. Ya, bisa kepala keluarga atau mungkin di keluarga besar itu dia yang selalu diandalkan atau kalian yang selalu diandalkan. Ada energi-energi seperti itu. Maka dari itu, kalau memang ya masuk dalam hubungan dan hubungan ini itu timpang, kalau saya lihatnya timpang. Karena apa? Saat membutuhkan orang itu lebih memilih pergi. Kadang-kadang orang ini lebih mengutamakan keluarganya dia sendiri, ya. Kemudian ada juga di sini ya, kalaupun ini bukan hubungan asmara, mohon maaf, tidak semuanya asmara, tidak semuanya partnership, ada hubungan keluarga juga ya. Orang ini sangat mendominasi kalian dalam hal mungkin kalau dalam keluarga ya, mungkin dia sepupu, paman atau pakde ya. Itu sangat mengatur atau mendominasi kalian. Tapi saat dibutuhkan orangnya itu nggak ada. Ya, cuman bisa ngatur-ngatur aja, tapi kalau permasalahan nggak mau ikut menyelesaikan. Dia ya, saya melihatnya yang membuat kalian tuh kadang-kadang jengah ya, karena dia itu lebih mementingkan hal lain daripada dirimu. Saya lihatnya seperti itu ya. Itu membuat kalian kecewa ya. Teman-teman, saya melihatnya di sini ya, orang ini bukannya apa ya, kalau saya lihat bisa orang ini bisa kalian ya, hubungan kalian ya, saya anggap seperti itu. Hubungan kalian itu ada hadir ya, ada hadir orang lain ya. Orang lain ini bisa secara hubungan asmara atau keluarga atau teman atau apapun, energi ketiga yang membuat hubungan kalian itu tambah rancu ya, tambah nggak imbang. Ya, ada pihak luar yang mempengaruhi, saya lihat ya, dan itu sifatnya toksik. Kalau memang ini orang ketiga yang hadir dalam hubungan kalian bersama orang yang kalian pikirkan ya, memang ini energinya sangat toksik ya, sangat ingin merusak ya. Terlepas dari apakah seseorang yang kalian pikirkan itu memang juga menerima orang tersebut. Nah, ini yang serba repot gitu loh. Jadi ada orang lain di antara kalian. Ya, seperti itu. Maka dari itu mungkin dulunya kalian ini ya, mungkin kejadian itu sering terulang ya. Maka dari itu mungkin kalian menganggap hubungan ini sudah nggak layak lagi, mending saya mencintai diri saya sendiri. Kamu sana deh, kamu sama orang yang itu yang kau pilih itu deh ya. Padahal di sini kalian banyak yang sudah hubungannya sudah erat, ada yang malah kalau bukan keluarga ya, ada yang sudah seperti keluarga sendiri ya. Kalau bukan pasangan seperti pasangan sendiri. Saya lihatnya seperti itu ya. Tapi ada kecurangan atau pengkhianatan, saya lihatnya seperti itu. Pengkhianatan tidak selalu dengan lawan jenis ya, tapi bisa karena orang lain lah. Intinya seperti itu ya. Boleh saya katakan ya, kalau ceritanya seperti ini kemudian kalian memilih untuk fokus on self ya, kemudian nggak ingin lagi peduli sama dia ya, ternyata orang ini datang dan datang lagi dengan gigi. Nah, ini yang cerita yang tadi yang pertama ya. Yang kedua, ada juga di mana kalian itu berusaha ya, tapi walaupun belum mampu tapi tetap berusaha untuk apa? Untuk mencintai diri sendiri, nggak mau lagi menerima orang ini. Itu ya. Ini bukan masalah sakit hati, tapi harga diri. Ya, itu ceritanya teman-teman. Udah jelas sampai sini? Kita lihat ya. Kita nggak usah lihat lagi energi kalian. Apa perlu ya? Kanan dan kiri seperti biasanya ya. Kita lihat energi kanan dan energi kiri. Kita lihat. Energi kanan dan kiri ini saya mau tarik energi ya. Energi kalian juga energi seseorang yang terhubung berdealing ya dengan kalian, orang yang kalian pikirkan terkait dengan cerita yang ini tadi ya.
Kita lihat. Kalian boleh yang kiri atau yang kanan, silahkan kalian sesuaikan saja, simak baik-baik ya. Kalau memang kalian di kiri, mungkin dia yang di kanan, atau dia yang di kanan, kalian yang di kiri ya. Kalau tidak dua-duanya, ya tidak ada energi kalian atau dia di sini ya, berarti bacaan ini memang bukan untuk kalian ya. Duh, ya apa sih? Kok sampai kayak gini nih loh. Ih, parah . Kenapa kalian marah? Bunda banget ya. Berusaha healing ya. Kiri, yang kiri. Iya, di sini energi yang kiri itu benar-benar ingin membebaskan diri ya. Ya. Stres sekali. Banyak energi lelah menunggu, lelah berjuang, lelah sekali. Coba saya lihat lagi ya. Kalau kalian yang di sebelah kiri, penderitaannya sakit ya teman-teman ya, banget ya. Ini ada yang sampai depresi teman-teman ya, berusaha untuk bangkit dari titik terendah dalam hidup. Sabar ya, kuat ya, bisa ya, bisa ya, bisa. Ada yang menunggu kabar ya, paling tidak ketemu atau ngobrol atau apa ya, ingin mencurahkan semuanya karena mungkin beberapa memang nggak sempat ngomong ya, aku ingin nyaman, sebenarnya aku nyaman sama kamu ya, tapi ada yang tiba-tiba diputusin teman-teman. Apakah kalian diputusin ya, atau kalian yang memutuskan di sini ya? Karena apa? Sudah nggak nyaman banget, jarang ketemu ya, ingin memulai komunikasi, ingin memulai hubungan, ketemu, selalu terus komunikasinya kembali lagi ya, putus nyambung, capek. Aku berjuang sendiri, kamu tidak ada perubahan. Itu stres dalam hubungan ini, sudah nggak tahan yang kiri ya. Coba kita lihat yang kanan ya. Ini rupanya pihak-pihak yang ingin fokus on self ya, sudah lelah soalnya. Coba yang kanan saya lihat ya. Seorang tarot reader seperti saya harusnya pintar ngomong dan pintar menjelaskan. Saya enggak paham tapi sulit ngomongnya. Gitu kok ya jadi tarot reader ya. Kok berani posting di YouTube ya. Yes. Pokoknya kalian suka, banyak yang nonton ya saya terus, enggak banyak yang nonton ya saya berhenti ya. Tak macul aja di rumah ya. Coba saya lihatnya. Seseorang di energi sebelah kanan. Kalau ini kalian, mungkin ini dia. Kalau ini bukan kalian, coba kalian lihat yang sebelah sini, apakah ini kalian? Waduh, orang yang kanan ini ya, orangnya memang orang pengasih ya. Orangnya itu punya kasih yang besar, tapi terutama untuk keluarga dulu ya. Keluarga dulu. Ya, entah ayah, ibu, keponakan, sepupu, pakde, bude, pale, bule ya. Nah, orangnya memang punya cinta yang besar. Kalau dia sudah cinta sama seseorang, dia akan totality. Jadi dari sini kalian bisa kalian sesuaikan. Kalau memang ini kalian betul atau enggak, silakan tulis di komentar ya. Kalau ini adalah pasangannya yang ini, seseorang yang kalian pikirkan, kalian energinya ini ya. Orang ini itu memang mungkin ya awal-awal saat dia cinta-cintanya sama kalian belum berubah seperti yang saya omongkan tadi ya, karena orang lain, karena faktor yang lain, pihak yang lain. Orang ini sangat mencintai kalian. Sangat ya. Orang ini mungkin banyak yang suka ya, tipikal-tipikal idola ya, tipikal-tipikal idola banyak yang menyukai ya. Kemudian orangnya itu memang bersinar, mungkin banyak kelebihan ya, sehingga mungkin tampak beda dari kalau seumpamanya dijejer gitu ya, berjajar orang 10, dia memang tampak menonjol ya. Entah menonjol apanya, entah matanya, entah telinganya ya, secara penampilan atau memang dia menonjol dalam hal mungkin pemikiran ya, tutur bicaranya mungkin ya, atau mungkin dia orang yang berwawasan luas ya. Terus kemudian di sini saya lihat orang ini memang orang-orang yang suka memberikan harapan
ya. Entah palsu atau enggak silakan kalian sesuaikan sendiri, tapi dia itu selalu positif dalam menyemangati orang lain, memberikan harapan orang lain ya. Terus kayak, memberikan nasihat seakan-akan dia itu memang bijak ya. Saya nggak tahu bijak atau enggak, benar-benar bijak atau enggak ya, yang jelas orangnya suka suka seperti itu ya. Jadi dia itu, seperti sosok-sosok pengayom, sosok-sosok yang seseorang yang, ngademin gitu loh ya, dan bersinar ya. Orangnya seperti itu. Tapi ya ada sih beberapa yang suka PHP ya, beberapa saja silakan kalian sesuaikan. Siapa? Energi yang kanan, oke. Orangnya stresan juga mungkin sama ya, sama dengan pihak yang kiri. Orangnya stres terutama ya, orang ini ndak tahan dengan kalau menahan hasrat ya. Kalau hasratnya nggak dipenuhi ya, hasrat apapun, keinginannya nggak dipenuhi ya, dia akan berusaha, berambisi untuk mencapainya ya. Contoh ya, pengen ketemu sama kalian waktu itu ya, ngotot ya. Tapi kalau enggak ya enggak ya. Kalau, keinginannya tidak dipenuhi atau harapannya atau sesuatu yang dia tuju tidak tercapai ya, stresnya luar biasa, penasaran ya, sampai setengah mate ya. Jadi, dia punya energi itu kalau belum tercapai, belum mencapai apa yang dia, inginkan ya, dia akan ngejar memang ya. Tapi setelah dia dapat, orang ini biasanya santai gitu modelnya ya. Ini yang kanan dan kiri silakan kalian sesuaikan, kalian yang kanan atau yang kiri, dia yang kiri atau yang kanan gitu ya. Bingung aku sampean kiri kanan lah. Sebentar, saya mau ring ke sini. Jadi itu ya teman-teman, coba saya mau lihat ya, energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa, yang kanan kepada yang kiri bagaimana ya terkait dengan cerita yang tadi ya. Tetap temanya tetap, ini kuncinya ya. Yang kiri kalau saya lihat lebih kepada orang yang kalian yang mungkin berusaha untuk healing ya. Yang kanan adalah lebih kepada orang yang arogan, yang lebih mencintai hal-hal di luar hubungan ya, bukan hubungan bersama yang kiri ya. Prioritasnya yang kiri tidak lagi prioritas lah intinya seperti itu ya. Tapi orang ini memang punya energi orang-orang yang penuh kasih ya, orang yang mudah dikasihi sama orang, banyak yang naksir. Seperti itu, tapi stresan juga ya. Coba kita lihat ya, energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa ya. Yang kiri terhadap yang kanan sekarang itu seperti apa ya. Kalau kiri ini kalian ya, kalian sesuaikan apakah ini memang rasa kalian terhadap ini ya. Energinya bisa energi rasa, niat atau pemikiran, penilaian, pandangan ya, rencana ya, bisa. Yang kiri ini ya, menghadapi ini sudah kuat-kuatan, sekuat tenaga ya, menahan diri, mengalah ya, menahan amarah. Padahal mungkin tipikal yang kiri tidak sesabar itu, tapi sama ini berusaha untuk sabar ya, nahannya banget ya energinya. Coba kita lihat ya. Oh 2, saya nggak ambil ya. Yang kiri kepada yang kanan seperti apa? The Lover. Nggak bisa dipungkiri, yang kiri itu sebenarnya saking sayangnya seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin banyak berkorban ya, sudah banyak berkorban, sudah banyak ngalah ya. Tapi saat membutuhkan yang kanan, yang kiri itu nggak mendapatkan apa yang diinginkan ya. Yang kiri itu, memang lebih terbelenggu ya, sama perasaan cinta, pikirannya kepada yang kanan, kepada hubungan ya, sama yang kanan. Banyak energinya habis, yang saya bilang tadi stres itu loh ya, stres, ingin bebas ya, ingin nggak lagi nahan-nahan, kesel loh nahan ya, capek. Energi yang kiri kepada yang kanan, oke ya. Sebenarnya kiri kepada yang kanan ya, merasa sebenarnya sudah sangat cocok, sangat nyaman sama yang kanan ya. Dan seakan-akan tidak bisa menerima orang lain ya, seakan-akan hatinya hanya untuk yang kanan ya. Maka dari itu energinya jadi lebih berat gitu ya. Beratnya kenapa? Berat untuk bisa melupakan karena apa? Merasa apalagi kalau sudah pasangan ya, kanan dan kiri ke kanan ini sudah pasangan, itu akan sulit teman-teman. Akhirnya
jatuhnya banyak nahan. Oke, ini apa? Oke. Sebenarnya ya, ini tuh sudah banyak berharap memberikan kesempatan ya, memberikan kesempatan. Terus saya lihat ya, ini sering sepi, mengatasi segala sesuatunya sendirian. Sehingga apa? Energinya kepada ini. Lah kalau memang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Lah kalau memang saya itu punya kau, hai si kanan ya, tapi kamu tidak pernah ada ya untukku dan aku mengatasi hidupku sendiri, menjalani hidupku ini seakan sendirian. Lah terus untuk apa aku mengagumi kau menghadirkan kau di dalam kehidupanku, ya. Seakan-akan aku sendiri, gitu energinya. Jadi ini lebih ke energinya kepada yang kanan itu lelah ya, lelah. Coba saya lihat ya, energi yang kanan kepada yang kiri ya. Bagaimana dia merasakan ya energi yang kiri atau niat kepada yang kiri. Kenapa yang kanan itu lebih mementingkan orang lain, energi di luar hubungan ya. Tapi dia memberikan harapan kepada yang kiri, memberikan pengayoman, tapi ya oke lah memberikan pengayoman, memanipulasi dan mendominasi ya. Terutama mungkin kalau ini mau melepaskan biasanya yang ini saya merasakan ini nggak mau ya, nggak mau ataupun pernah ya terpisah ya, tapi ini ngotot lagi ya karena apa? Stres. Karena pada saat maunya ketemu atau maunya pengennya sama ini nggak bisa, ini mungkin pergi, dia akan ngejar gitu terus ya. Modelnya seperti itu. Jadi teman-teman silakan kalian sesuaikan ya. Kalau nggak sesuai ya jangan terlalu sensitif lah. Memang bukan buat kamu kok. Gitu ya. Paham ya? Coba kita lihat. Yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Yang kanan kepada yang kiri seperti apa? Yang kanan kepada yang kiri seperti apa loh? Benar kan? Yang kiri ini saat dia mau ya, saat dia ada maunya atau dia itu kangen atau dia ada maunya sama yang kiri, dia itu memang deket. Tapi kalau nggak ada maunya dia akan menghilang. Ini memang tukang ghosting ya. Kenapa dia ghosting ya? Kita lihat ya. Katanya cinta, lah kok ghosting ya. Daughter of Wands. Memang dia ini punya inner child ya. Inner child itu energi kekanakan di dalam diri sendiri ya. Itu yang memang tipikal seenaknya sendiri, kadang-kadang meremehkan. Padahal apa yang dia lakukan itu kadang-kadang sangat melukai yang kiri. Dan saya ini nggak memihak ya teman-teman. Di sini saya merasakan, kenapa Bunda kok lebih memihak yang kiri? Loh, saya hanya baca loh ya. Energinya jelas loh ya. Iki ulo lagi ya, ular. Ya, ini kura-kura menarik diri. Tolong please ya. Simak. Di sini ini lebih banyak bekerja atau melakukan segala sesuatunya tanpa melibatkan yang kiri loh. Sementara yang kiri berharapnya ada kerjasama yang baik gitu loh ya. Dan saat ini yang kiri membutuhkan yang kanan ya. Kalau memang ini nggak ada maunya, nggak ada greget ya atau kretek hatinya untuk ke ini membantu, ya enggak gitu ya. Orang ini ya rada kaku, agak kaku. Walaupun sebenarnya dia itu punya perasaan juga, perasaan yang besar kepada yang kiri. Tapi mungkin ya ada teman-teman beberapa orang ya, nggak semua itu sama manusia. Ada yang tidak bisa mengungkapkan atau mewujudkan perasaan cintanya itu dengan sama dengan orang lain. Berbeda-beda setiap orang cara mewujudkan atau menunjukkan rasa cintanya ya. Kalau orang ini rasa cintanya ditunjukkan apa? Saat dia itu memang fokusnya pada hubungan, pada cinta ya. Saat fokusnya sama kerjaan, sama main, sama hobi, sama apapun ya. Nggak fokus lagi sama ini, seakan-akan dia nggak punya cinta padahal dia cinta. Ya. Gitu. Ya. Kita lihat, mungkin orang ini punya hobi, punya komunitas, punya apa yang atau punya pekerjaan. Kalau dia sudah fokus sama satu hal itu, dia nggak akan memikirkan yang kiri. Ya, jadi bagi yang kiri, ya nggak enak dong dibuat seperti itu. Sementara aku sudah fokus sama kamu. Ya. Oke. Memang ya, saya merasakan orang ini adalah egois ya. Energi kepada ini ya, kurang care.
ya, kurang care. Sementara ini sudah totalitas, ya. Jadi apakah dia jahat? Kalau saya lihat sebenarnya bukannya jahat ya, energi yang kanan itu bukan juga memanfaatkan. Tapi orang ini memang perlu bimbingan ya, perlu dibukakan hati pikirannya, kesadarannya bahwa untuk masuk ke dalam satu hubungan itu ada tanggung jawabnya, tanggung jawab moral atau tanggung jawab lainnya, ada kewajiban-kewajiban paling tidak bisa mengimbangi energi kasih yang diberikan oleh yang kiri. Ini nggak imbang ya. Jadi orang ini bukannya jahat, cuman mungkin belum paham ya. Kadang-kadang walaupun orang itu sudah tua, tapi kalau sudah masih ada inner child-nya, ada pemikiran atau ada apa secara jiwa itu belum dewasa dan tidak matang ya. Ya memang sulit walaupun umurnya sudah banyak gitu loh. Ya, bisa dipahami dari sini teman-teman. Jadi kalau saya lihat hubungan ini melelahkan karena mungkin ada perbedaan secara pandangan ya dan cara menyikapi hubungan ya. Kalau secara energi adakah di antara ini yang buruk? Sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi orang ini bukan yang curang securang-curangnya enggak ya. Kalau memang ada di antara kalian yang menghadirkan orang lain ya, silakan disesuaikan ya, silakan disesuaikan. Sebenarnya menghadirkan orang lain itu pun ya, karena orang ini memang fokusnya yaitu ya, kalau sudah fokus ya itu. Kalau sudah pindah fokusnya, nggak fokus lagi sama yang ini, gitu. Ini lebih kepada karakter dan memang sudah kebiasaan dia seperti itu. Ya. Ya memang akan berat untuk yang sebelah kiri ya. Coba saya mau lihat ya. Maunya yang kiri ya, kan maunya healing ya tadi ya. Aku mau healing, aku sudah nggak kuat, aku lelah ya. Tapi kita lihat lagi sebenarnya keinginannya apa sih? Ya, keinginannya apakah masih ada keinginan untuk yang kanan ya. Kita lihat apakah keinginannya. Penjelasan saya agak berbelit ya. Gimana saya itu ngerti ya, tapi ngomongnya kok sulit dalam menjelaskannya. Jangan jadi tarot reader, Bu. Lah terus jadi apa? Buka bedak saja ya, buka toko, peracangan gitu ya. Sembako, cocok kayaknya. Coba saya lihat ya. Keinginan. Ini susahnya gini dari yang kiri ya. Yang kiri itu susahnya apa? Yang kiri itu merasakan ya. Sekali lagi ya, orang yang kiri itu kayak kalau sudah cinta sama seseorang, sudah totalitas sulit. Makanya sulit pula untuk healing ya. Karena dia yang kiri ini niatnya apa? Keinginannya apa? Pengennya sebenarnya ya sama ini, tapi dengan versi yang lebih baik ya. Ya boleh-boleh saja coba romantic feeling. Ya, memang yang kiri ini sebenarnya cinta ya. Tapi memang sudah lelah. Maka dari itu mungkin proses healingnya sering gagal ya. Ingin fokus pada diri sendiri, ingin mengabaikan yang ini karena ini dianggap nggak layak, tapi nggak bisa ya. Coba saya lihat ya keinginan dari yang kanan kepada yang kiri apa ya. Keinginan yang kanan kepada yang kiri apa sih? Ya. Ini ikut ya. 2. Oke. Kalau yang kanan kepada yang kiri pengennya dimengerti sih, getting to know each other ya. Jadi gini sebenarnya yang kanan ini pengennya ya aku nggak pingin ya memaksakan kamu untuk apa? Kalau kamu memang sakit dalam hubungan ini, ya sebenarnya ikhlas enggak ya untuk membiarkan ini pergi ya. Tapi yang kanan ini berharap yang kiri itu selalu mau mengerti ya. Mungkin ini banyak kesalahan dimanfaatkan, dimaafkan ya. Kasih waktu untuk saya untuk bisa menjadi sosok seseorang yang kau harapkan. Jadi ini sebenarnya tidak ingin melepaskan ya, tidak ingin melepaskan. Tapi yang kanan itu juga merasa bahwa gini,
Kalau hubungan bersamaku itu menyiksamu ya, aku juga nggak pingin loh menyiksamu ya. Jadi kalau memang benar-benar menyiksa dan kamu nggak kuat, ya sudah, gimana lagi, ikhlas nggak ikhlas aku membiarkan. Tapi jujur saja saya nggak ingin berpisah dari kamu. Karena kalau bisa ya, pelan-pelan kita saling, mengisi satu sama lain sehingga aku pun bisa bisa mengimbangi dirimu. Tuntunlah saya supaya saya bisa sesuai harapan kamu ya. Tapi memang energinya sulit sih. Orang orang ini kadang-kadang bisa ngomong kayak gitu, kadang-kadang balik asal. Balik asalnya gimana? Ya itu tadi, hilang-hilangan ya, saat dibutuhkan nggak ada ya, dijelasin, mbok yang ngasih kabar, "Oh iya lupa ya," rodok glembosi ini, apa ya, lemot, apa ya, jadi kurang ngeh gitu loh, kalau dikasih tahu kurang ngeh, bukan dia nggak cerdas ya, tapi kadang-kadang hal-hal ada orang itu, cerdas di hal-hal tertentu, tapi oon oon di hal-hal tertentu dan orang ini oon di dalam hal hubungan. Mohon maaf ya, oke ya. Dia ingin yang namanya apalagi kalau kalian itu masuk dalam hubungan rumah tangga ya, atau kalian masih ada, hubungan keluarga ya, atau kalian dianggap adalah sudah sebagai keluarganya. Dia lebih berharap ada pengertian sih dan ada kesempatan ya, dan dia tidak ingin, yang namanya, mengikat terlalu banget ya. Maksudnya kalau kamu merasa hubungan denganku itu menyakitkan, ya mau nggak mau aku harus mengikhlaskan walaupun aku nggak akan pernah ikhlas gitu loh. Tapi daripada kamu sakit, daripada kamu merasa, tersiksa berhubungan denganku ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Ini sulit memang teman-teman healing ya, karena apa? Perasaannya memang besar. Jadi kalau bisa saya simpulkan teman-teman, ya cukup mengharukan juga cerita ini ya. Silakan kalian sesuaikan kalau memang ini bukan yang kalian alami ya jangan jangan ini ya, jangan kecil hati kalian bisa nonton video saya yang lain ya. Mungkin memang kali ini bukan untuk kalian tapi video saya yang lainnya justru untuk kalian. Jadi gini ya teman-teman, untuk kalian yang sebelah kiri. Kita nggak bisa berharap ya, hai kiri ya, kuat ya. Saya tahu kalian berat menjalani hubungan ini ya. Tapi kalau memang, hati kalian masih terpaku sama orang ini ya, kadang-kadang sekeras apapun kalian itu mencoba ya, mencoba untuk melepaskan ya, karena sudah lelah ya, itu selalu nggak berhasil. Kenapa bisa begitu? Karena rasa sakit ya, stres, kecewa, itu tidak kalian lepaskan. Kalian memendam amarah, oke saya nggak marah, alam bawah sadar kalian. Itu yang perlu kalian pikir, kalian tahu juga, kita itu ada alam sadar dan alam bawah sadar. Alam bawah sadar terkadang itu jalan sendiri, tanpa kita sadari ya. Eee, mindset-mindset yang tertanam begitu dalam di alam bawah sadar itu jalan sendiri. Mindset bahwa kau jahat, si kanan kau jahat, kok aku kau dolimi, itu kalau tetap ada di sana, itu akan sulit untuk healing. Dan bagaimana caranya bisa melepaskan? Ya kita harus melepaskan, intinya kita mensugesti diri kita bahwa ini enggak jahat, ya mungkin ini bagian dari cerita semesta yang memang harus aku jalani, karena di dalamnya ada pelajaran yang di mana semesta atau Tuhan ingin mendewasakan diriku, memberikan ilmu baru padaku, ya. Seperti itu. Kalau sudah, seperti itu atau mungkin ada juga, pemikiran atau bisa ditanamkan bahwa ya namanya juga hidup ceritanya macam-macam ya. Dia dihadirkan dalam kehidupanku, bukan untuk hal yang sia-sia ya. Dia hadir juga tidak hanya memberikan keburukan, ada hal-hal baik dari sisi dia ya. Itu yang perlu dibangkitkan, bukan yang jelek-jeleknya saja. Kalau terus-menerus menggenggam hal atau energi yang negatif akan lebih sulit untuk melupakan, akan semakin dalam, eee, keterikatan secara batin dan energi kepada yang kanan. Paham ya dari kalian yang kiri, kenapa sulit untuk healing? Karena marahnya, dendamnya, sakit hatinya, kecewanya, nggak terimanya masih banyak, ya. Itu dilepaskan pelan-pelan, memang proses. Berapa lama sih Bunda prosesnya? Kok saya sudah setahun belum bisa? Bisa setahun, bisa 3 tahun ya, bisa 1 minggu ya, bisa 1 bulan ya, tergantung ya. Tergantung apa? Tergantung usaha, doa, dan sisanya tawakal ya. Semuanya dengan ikhtiar, dengan usaha.
ya. Karena tidak ada cerita itu yang kadang-kadang kenapa ini harus terjadi padaku? Karena memang sama semesta kalian suruh kerja, suruh berusaha, suruh berdoa, ya, suruh bersabar, suruh ikhlas. Itu pelajarannya gitu loh, ya. Jadi kalau memang kalian mengasihi orang yang sebelah kanan, masih cinta, tapi ketutup sama mangkelnya, marahnya, ya, itu akan sulit, ya. Jadi wujudkanlah, kalau saran saya, wujudkanlah perasaan-perasaan itu dengan digeser energi negatifnya dengan didorong ya sama energi positif. Contohnya ya, aku mangkel, marah karena kamu gini gini gini. Ya namanya manusia, selalu dipatahkan dengan energi positif. Nanti lama-lama ya, sampah ya digelontor sama air bersih, lama-lama bersih ya. Dan setelah itu bisa healing, sehingga apa? Bisa lebih netral, bisa lebih tahu ya, dan bisa mendapatkan petunjuk positif dari semesta. Apakah dia memang layak diperjuangkan atau tidak, ya. Dan kalau yang kiri ini berharap ini berubah ya, mohon maaf teman-teman, bukan saya mematahkan harapan kalian, tapi berharap sama manusia ya, jelas ini dapatnya kecewa banyaknya, walaupun kadang-kadang ada yang memang terpenuhi. Tapi yang paling tepat adalah berharap hanya kepada Tuhan. Maka dari itu, mintakan kalau memang orang ini, kalian ingin orang ini berubah ya, mintakan sama Yang Kuasa, berikanlah hal yang terbaik untuk dirinya. Sehingga terbuka pikirannya menjadi lebih baik, sikapnya menjadi lebih baik, disadarkan, dibukakan energi-energi atau pintu-pintu energi supaya lebih positif. Itu aja. Jangan berharap semoga dia berubah menjadi ini, menjadi itu. Dan nggak usah dikte Tuhan, Tuhan lebih tahu, ya, lebih tahu bagaimana cara membuat orang ini menjadi lebih baik. Nah, dan kalau memang ya, hai si kiri, kalau yang kanan memang tidak segera berubah, mohon dipahami juga. Walaupun kau cinta setengah mati, sadarilah bahwa orang ini bukan yang terbaik sebenarnya untukmu, ya. Semesta lebih tahu, ditunjukkan mungkin keburukannya supaya kalian pun tahu. Itu loh keburukannya. Apakah kau tetap berharap sama ini, ya? Seharusnya kau merubah harapanmu, ya. Fokuskan ke dirimu sendiri. Itu lebih positif. Nah, itu yang kiri ya. Untuk yang kanan. Hei yang kanan. Dari saya ya, ini dari saya belum dari kartunya. Hei yang kanan, ya kalau kamu cinta, wujudkanlah eh, perasaan cinta, energi cintamu dengan sesuatu yang positif, ya. Jangan terlalu memelihara ego dan inner child, maunya sendiri, ya. Kalau sudah sibuk sama sesuatu, lupa sama yang ini, padahal ini nunggu loh. Gak kasihan tah. Coba kalau seandainya ini dibalik ya, kalian mengalami hal yang seperti ini belum tentu kalian itu kuat ya. Kalau memang ya, yang kanan sudah kehilangan ini benar-benar, nanti kan getun, tahu getun ya? Apa ya? Menyesal ya, nanti menyesal karena ini ada ketulusan. Kecuali kalau memang yang kanan itu sudah memang nggak suka ya, lebih baik dikatakan dengan cara yang baik supaya ini mengerti. Mungkin akan sakit tapi hanya saat itu, tidak membuat ini sakit berkepanjangan. Ya. Itu. Kalau memang kau tahu ini sudah lelah sama kamu, tapi kamu tidak mau atau tidak mampu memberikan yang terbaik untuk ini, ya. Free, bebaskan dia, ikhlaskan, jangan hanya diikat, gitu. Ya, karena nggak baik juga. Ada karma loh. Ya, jangan seenaknya sendiri mengambil kehidupan seseorang untuk masuk ke dalam satu hubungan, tapi kau sia-siakan. Ya, katanya lu cinta. Oke lah, mungkin kamu banyak yang suka, tapi jangan terlalu takabur ya. Dan jangan terlalu kemaruk sama hal semua harus didapat ya. Ada yang harus dikorbankan, ada yang harus dilepaskan. Terutama adalah ego yang harus dikorbankan. Gitu ya. Jadi saya di sini berusaha bersikap adil, makmur, sejahtera ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Sila kelima Pancasila ya. Jadi seperti itu ya. Itu saran dari saya sih. Boleh diambil, boleh tidak ya. Jadi sekali lagi di awal pembacaan saya sudah sampaikan. Bacaan tarot saya itu banyak begininya.
ya. Bukan konsen ke kartunya, ya. Toh kalau saya jelaskan di kartunya, bener atau enggak kalian tahu enggak sih? Enggak kan? Ya. Kalau saya bohong kalian tahu enggak sih? Enggak kan? Ya. Di sini saya berusaha untuk jujur, mempunyai tanggung jawab moral dalam membuat konten, sehingga saya di sini mau menegaskan, apa yang saya bacakan bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tidak ada yang pasti hanya Tuhan. Dan saya tidak membacakan apa yang memang sudah wewenangnya Tuhan. Jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi akan terjadi, segera terjadi, kapan terjadi, enggak, saya enggak baca. Ya, kita orang beriman pasti ya punya prinsip bahwa itu wewenangnya Tuhan mutlak. Dan untuk kalian yang masih ingin tahu hal-hal yang seperti itu, tolong tanyakan ke Tuhan, jangan ke kartu tarot ya. Walaupun kartu tarot mungkin sifatnya memang prediksi, mungkin ada yang mau membacakan, bisa membacakan, dan mungkin ada yang pasti terjadi ya. Kalau saya enggak. Ya. Sudah saya tegaskan dari awal ya. Kalau kalian ikut nonton dari awal saya dulu 2-3 tahun yang lalu ya. Selalu saya sampaikan untuk kalian yang baru saja gabung mungkin kalian kecewa juga ya. Kenapa sih tarot reader ini nggak asik gitu ya? Nggak asik saya punya prinsip seperti itu. Jadi kalau yang mau ikut monggo ya. Yang nggak ikut nggak apa-apa ya. Begitu pula dengan saran afirmasi positif yang saya sampaikan, boleh kalian ambil atau beberapa bagian saja yang kalian ambil yang menurut kalian worth it ya. Yang nggak menurut kalian nggak asik, monggo silahkan, nggak usah diambil, dibuang saja ya. Jadi seperti itu kalau saran dari saya, kemudian kita mau lihat saran dari kartu ya. Pesan semestanya apa ya. Hubungan itu nggak bisa saling memaksa ya. Keikhlasan, keinginan untuk masuk ke dalam hubungan. Tapi kalau satu hubungan sudah tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman, dan salah satu mau berot, tahu berot enggak ya? Berot itu pokoknya sudah nggak mau lagi gitu ya. Tolong definisikan ya berot itu apa ya. Jadi kalau yang salah satu sudah nggak mau masuk ke dalam hubungan tersebut ya, yang satunya ya bisa mengusahakan, bisa juga mengikhlaskan. Mohon petunjuk sama Tuhan saja. Miracles and blessing, everything has its gift. Mohon maaf teman-teman ya. Ini kok padang menteri. Oke. Kalian bisa zoom. Oke. Segala sesuatu ya termasuk cerita yang tadi saya omongkan semuanya ini itu adalah pemberian seperti yang saya sampaikan tadi, semesta mempertemukan untuk apa? Ini memang pemberian dari Tuhan. Maka dari itu ambillah sisi-sisi positifnya ya. Memang ini ada pelajaran untuk yang kiri, ada pelajaran untuk yang kanan. Saya cuma mengingatkan bagi yang kiri ya. Kalau yang sudah nggak ada yang kanan ya, mungkin akan dapat pelajaran. Entah dia pergi, entah pergi kemana, entah pulang kemana ya. Saya mau mengingatkan manusia itu ada batas waktunya ya. Begitu pula sama yang kanan. Kalau sudah benar-benar kehilangan yang kiri, nyesel. Ya, maka dari itu pikirkan dengan pikiran positif, hati positif, niat positif. Kalau memang yang kanan nggak niat sudah sama yang ini, jangan diterusin, jangan serakah kemaruk menahan. Ya, ini pemberian dari semesta dipertemukan. Jadi nggak datang dengan sendirinya karena yang kanan cinta, enggak. Yang kiri juga gitu. Ini mungkin tidak menyenangkan atau pernah memberikan kesenangan ya. Tapi ini adalah sesuatu yang memang diberikan oleh semesta. Mungkin berat ya, tapi jangan khawatir kalau kau pernah melewatinya, hai kiri ya. Sudah mampu melewatinya, berhasil, ada reward, ada hadiah ya. Minimal kenaikan kelas, ya enggak sih? Ya. Semua itu yang ditabur dituai, baik kanan yang kiri. Maka dari itu taburlah dari kanan yang kiri yang baik-baik saja ya. Jangan menanamkan keburukan. Sebisa mungkin jangan ya. Itu sih pesan dari semesta. Coba yang ini. Receive lah kan. Gracious acceptance is a way to show love. Receive with love and appreciation. Jadi
Untuk yang kiri, teman-teman, apapun yang dulu pernah dilakukan atau sampai sekarang dilakukan oleh yang kanan, tidak semuanya itu buruk kan? Syukurilah hal-hal kecil yang mungkin dilakukan oleh yang kanan, ya, yang sifatnya positif atau baik. Syukuri dan apresiasi, ya, dihargai. Begitu pula sama yang kanan, ya. Banyak pengorbanan, banyak yang dilakukan. Tolong dihargai, diapresiasi, jangan diabaikan. Kalau sudah nggak ada, saling nggak ketemu, ya, nyesel, ya. Tangan saya kenapa sampai keras gitu, ya? Saya juga nggak tahu. Jadi gitu ya teman-teman. Monggo diambil yang menurut kalian positif saja, ya. Ambil yang menurut kalian cocok saja. Ambil bagian-bagian yang menurut kalian menyenangkan saja. Jangan kalian menonton ini, tapi justru energi negatif kalian keluar, ya, menimbulkan energi negatif sehingga nggak jadi positif, rugi, ya, buang-buang kuota, jadi negatif, ya, kemudian menanamkan komentar negatif, kembali ke kalian negatif double, rugi. Maka ambil yang positif saja, membuat kalian semangat, membuat kalian bahagia, membuat kalian terhibur, bukan malah membuat kalian marah-marah, sedih, sensitif, ya, kecewa, jangan, ya. Buang yang seperti itu. Mending ganti channel kalau sekiranya ini tidak menarik. Sampai sini saya tanyakan. Hampir 1 jam. 1 jam. Nah, kalian ada yang belum subscribe kan? Jangan lupa di-subscribe ya. Dukung channel ini supaya saya semangat dalam membagikan energi positif kepada kalian melalui kartu-kartu tarot. Kartu tarot hanya media. Ya, ambil yang manfaat. Kalau memang ini manfaat positif ya, semoga bacaan ini berkah untuk kalian yang nonton dan untuk saya yang membacakannya. Seperti itu. Dan untuk personal reading caranya adalah chat WA admin saya dengan kata-kata, ya, masih banyak yang nggak ngerti katanya Kak Flori. Daftar tarot, jangan ketik "Hai Kak," ya, nggak mungkin dia dibales karena mungkin pikirnya sales apa ya, orang titip just tip atau apa ya, jangan, karena satu HP itu untuk bisnis ya. Untuk itu HP-nya admin saya Kak Flori, untuk semuanya termasuk tarot ya, untuk pendaftaran tarot. Daftar tarot ya, daftar tarot ya, jangan yang lainnya. Kirimkan ke admin saya namanya Kak Flori, nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya, daftar tarot ya. Nanti akan dikirimkan rules-nya, tata caranya, cara-caranya. Itu yang dikirimkan, balasan dari Kak Flori dibaca semua ya. Kalau dibaca semua dengan seksama pasti paham dan ikuti tata caranya ya. Eee, Semua pembacaan saya itu berbayar ya, jadi kirimkan bukti transfer dan datanya ya. Data ada formnya di sana nanti. Eee, di apa, yang dikirimkan oleh Kak Flori itu diisi, dikirimkan bersamaan dengan bukti transfer, nanti akan diberikan jadwal. Pembacaan di saya semuanya itu dengan video call, bukan rekaman video ya, saya tidak menyediakan karena file video saya pasti besar ya, nggak ada yang bisa ngirim lewat apa coba ya, lewat pos ya, file saya besar. Jadi, mau pakai apa, ya email nggak bisa, apa, IG ya, nggak mencukupi juga, kepotong ya. Jadi dengan video call langsung kalian bisa matikan kamera kalau memang kalian tidak ingin terlihat. Yang penting kalian menyimak dan melihat bagaimana kartu-kartu ini lompat, bagaimana saya itu menjelaskan. Kalau ada yang tidak jelas dan ingin ditanyakan langsung bisa ditanyakan. Jadi kita interaksi, tanya jawab, boleh ya. Pertanyaannya bebas mau berapapun ya, yang penting durasinya yang bisa kalian pilih 15 dan 30 menit ya. Dan jam kerja kami jam 3 sore sampai jam, 8 malam ya. Jadi kalau kalian ngechat atau mendaftar di luar jam itu ya bisa dibales bisa enggak, tapi yang jelas kalian untuk tahu ya, jam kerja kami jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Jadi itu aja sih teman-teman, kalau yang ingin personal reading hubungi, admin saya ya Kak Flori ya, nanti cara-caranya sama Kak Flori ya. Saya cuman dikasih selembar kertas sehari itu ya, ini jam ini, nama ini, jam ini, berapa menit gitu ya, itu tok ya. Jadi saya nggak ikut-ikut soal daftar-mendaftar, oke? Jadi itu saja menurut saya, semoga kalian, dengan menonton video saya ada hal baik, ada hal manfaat
yang kalian dapatkan ya. Oke, semoga manfaat ya teman-teman. Saling mendoakan dalam kebaikan. Sehat terus. Bye bye.